Hari ini hari Jumat tanggal 22 November 2024 dalam minggu pekan biasa yang ke-33. Pada hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Cecilia Perawan dan Martir. Dalam riwayat hidup Cecilia sulit dipisahkan mana yang dongeng, mana yang benar terjadi. Orang tuanya kaya tetapi belum beragama. Ia sendiri menjadi warga gereja di Roma. Ketika orang tua mendesakkan seorang calon suami yang belum beriman, ia menolak dengan tegas. Dan ketahuanlah ia seorang Kristen yang harus dihukum mati. Di sekitar data tak lengkap ini, orang membuat belada religius yang amat terkenal zaman sekitar tahun 500. Maka ia dijadikan pelindung para paduan suara. Mass intention from Madam Madeleine family in Kuching, Pohel, business study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan serta kelancaran studi dari keluarga-keluarga. Kita berdoa untuk kesehatan Pastor Lintas yang pada saat ini terbaring di ICU Santo Carolus, Jakarta. Kita juga berdoa untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepandi, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Meli, Bapak Stefana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim. Untuk keluarga Ibu Anis Vela di Jakarta. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono. Dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ionmai di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sister Achan Arman Syujun dan Husain. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bro Yohanes Yanto Ahok, Afre Yupita, Jeffrey Diong, Jeffiani Lim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Dan juga untuk Anti Sylvia di Kuching, dan juga untuk Bapak Hendra
Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen dan anak Jucu. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Ambillah dan makanlah kitab itu. Kitab itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita mewartakan perutusan Kristus. Dari diri sendiri kita sama sekali tidak memiliki wibawa. Kita harus lebih dahulu meresapi sabda Allah, harus menyisihkan waktu untuk disapa, dan setiap mendengarkan agar dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan dari manusia. Tempat paling tepat ialah di gereja rumah Tuhan. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, ajarilah kami berdoa menurut teladan Putra-Mu terkasih. Semoga tingkah langkah kami melambangkan hormat bakti syukur atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, pergilah dan ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi ini. Maka aku menghadap malaikat itu, aku minta kepadanya supaya memberi gulungan kitab kepadaku. Ia berkata, ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perut, tetapi manis seperti madu dalam mulut. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulut, tetapi setelah kumakan terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu melebihi segala harta. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kusampaikan itu baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku melebihi madu dari di mulutku. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, ya Tuhan.
Peringatan-peringatanmu itu milik pusakaku untuk selamanya, sebab semua itu kegirangan hatiku. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan kitab Wahyu, seorang nabi bukan mewartakan ajarannya sendiri, melainkan bertindak atas nama Allah. Maka seharusnya memiliki sabda Allah sendiri. Yohanes harus mengunyah kitab. Dengan demikian, ia lalu dapat membahasakan sabda Allah bagi manusia pada zamannya sehingga dapat hidup. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas, ajaran Yesus dihubungkan dengan bait suci. Sabda hukum dulu disimpan dalam tabut perjanjian dan kini di bait suci. Kelak hal ini masih akan dijelaskan. Kebiasaan itu dilanjutkan Yesus. Demikianlah ia hadir di tengah-tengah umat manusia. Dengan demikian Tuhan selalu dimohon menyampaikan sabda selama hidupnya. Maka bait suci menjadi rumah doa. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, perjalanan dan segala usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, trauma Romo Lintas yang terbaring di ICU Rumah Sakit Santo Carlos Jakarta pada saat ini. Dan juga kami mohon selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dengan roti anggur ini, kami mengucap syukur karena Putramu telah mewartakan namamu dan membuat namamu kami sayangi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami dalam luka-luka-Mu. Sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu melebihi segala harta. Ya, peringat-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber segala harapan, berkenanlah mengukir nama-Mu dalam-dalam di hati kami, agar kami menjadi sumber pengharapan dan kekuatan demi kebahagiaan dan keselamatan semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, serlimpah berkat keselamatan, perlindungan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.